Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Firyansyah dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal praktikum yang telah saya buat berdasarkan hasil percobaan pembuatan roti dengan menggunakan ragi, Saccharomyces cerevisiae. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan landasan teori. Jadi bioteknologi ini berasal dari dua kata, yaitu bio dan teknologi. Kata bio ini diartikan sebagai kehidupan, sedangkan kata teknologi ini diartikan sebagai suatu metode ilmiah. Nah, jadi bioteknologi ini adalah suatu yang berasal dari kehidupan, kemudian menggunakan metode ilmiah untuk mencapai suatu tujuan secara praktis. Bioteknologi ini adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup mulai dari bakteri, fungi, virus, dan lain sebagainya. Selain itu, bioteknologi ini dapat menghasilkan produksi yang bisa berupa barang ataupun jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Bioteknologi ini tuh udah dikenal sejak lama pada zaman dahulu kala. Nah, sebagai contohnya, untuk di bidang teknologi pangan, bioteknologi ini dapat menghasilkan produk seperti bir, roti, keju, ataupun lainnya yang berkaitan dengan teknologi pangan menggunakan bioteknologi. Dan ini tuh udah dikenal sejak zaman dahulu kala, tentunya sejak abad ke-19. Nah, selain itu, bioteknologi ini tidak hanya untuk teknologi pangan, tapi bisa juga diterapkan pada teknologi lainnya seperti kesehatan, peternakan. Nah, kalau di kesehatan tuh contohnya dibuktikan dengan adanya penemuan vaksin, antibiotik, insulin, dan lain sebagainya. Kemudian di peternakan seperti ada rekayasa genetika dan lain sebagainya. Nah, pada saat ini bioteknologi ini berkembang sangat pesat, terutama di negara-negara maju. Jadi bioteknologi ini terbagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yang pertama, bioteknologi konvensional. Nah, bioteknologi ini merupakan bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara langsung. Nah, pada umumnya, yang konvensional ini secara utuh untuk menghasilkan atau memodifikasi produk dengan cara, prinsip, dan teknologi tertentu. Nah, contoh yang konvensional ini adalah yogurt, nata de coco, tempe, tapai, dan kecap. Kemudian yang kedua adalah bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern ini yaitu memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara tidak langsung. Apa contohnya? Contohnya adalah hormon insulin sintetik, bayi tabung, tanaman transgenik, rekayasa genetika, dan inseminasi buatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Jadi latar belakang diadakan percobaan ini adalah roti merupakan makanan yang terbuat dari tepung terigu, air, dan ragi. Pembuatannya melalui tahap seperti pengolahan, fermentasi, kemudian pemanggangan, hingga jadi seperti roti. Nah, roti ini umumnya itu dijual dalam bentuk roti manis, roti tawar, roti bakar, roti goreng, dan banyak lagi sebagainya. Nah, tentunya bahan-bahan pokoknya itu yaitu tepung terigu, air, penambah rasa, dan ragi. Selain itu, pembuatan roti juga memerlukan ragi. Ragi ini adalah mikroorganisme hidup yang berkembang biak dengan cara memakan gula. Ragi merupakan zat yang menyebabkan fermentasi. Umumnya, jenis yang digunakan adalah untuk roti itu namanya Saccharomyces cerevisiae. Itu untuk roti. Nah, ragi ini mudah ditumbuhkan, membutuhkan nutrisi sederhana, laju pertumbuhan cepat, sangat stabil, dan tentunya aman digunakan. Kemudian apa sih itu Saccharomyces cerevisiae? Jadi Saccharomyces ini adalah genus dalam kerajaan jamur.
yang mencakup banyak jenis ragi. Nah, Saccharomyces ini berasal dari bahasa Latin yang berarti gula jamur. Banyak anggota dari genus ini yang dianggap tuh sangat penting dalam memproduksi makanan. Nah, pada roti ini genus apa namanya? Anggota dari genusnya ini adalah Saccharomyces cerevisiae yang digunakan dalam pembuatan roti. Nah, masih banyak lagi anggota dari genus Saccharomyces seperti Saccharomyces bayanus yang digunakan dalam pembuatan anggur, kemudian Saccharomyces boulardii digunakan dalam obat-obatan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita ke fungsi utama ragi, yaitu untuk mengembangkan adonan dalam pembuatan roti. Jadi, rotinya bisa mengembang. Nah, kemudian ragi ini melakukan fermentasi dengan menggunakan glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida atau asam amino organik. Nah, proses fermentasi ini merupakan proses respirasi anaerob, yaitu respirasi yang tidak menggunakan oksigen sebagai penerima elektron akhir dalam membentukkan ATP. Fermentasi terjadi pada kondisi yang minim oksigen. Nah, proses fermentasi roti disebut juga fermentasi alkohol karena hasil akhir yang dihasilkan berupa alkohol. Nah, glukosa adalah substrat pada tahap awal fermentasi yang kemudian dipecah menjadi dua molekul asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Akan tetapi, reaksi fermentasi tidak secara sempurna memecah glukosa menjadi karbon dioksida dan air, sehingga ATP yang dihasilkan lebih sedikit dari jumlah ATP oleh glikolisis. Selanjutnya, molekul pirufat difermentasi menjadi astaldehida. Nah, NADH kemudian memberikan elektron dan hidrogen kepada asetaldehid sehingga terbentuk produk akhir alkohol yaitu etanol. Persamaan reaksi kimia fermentasi alkohol adalah C6H12O6 kemudian berubah menjadi 2C2H5OH plus 2CO2 plus 2 ATP. Nah, itu adalah latar belakangnya. Kemudian kita lanjut ke rumusan masalah. Apa sih rumusan masalahnya? Jadi rumusan masalah adalah apakah ragi roti atau jamur Saccharomyces cerevisiae berpengaruh dalam pembuatan produk bioteknologi roti ini? Nah, hipotesis yang pertama, tidak berpengaruh. Ragi roti atau jamur Saccharomyces cerevisiae tidak berpengaruh dalam pembuatan produk bioteknologi roti ini. Yang hipotesis kedua adalah iya berpengaruh. Ragi atau jamur Saccharomyces cerevisiae berpengaruh dalam pembuatan produk bioteknologi roti ini. Tujuan di sini saya ada 3. Yang pertama, dapat menerapkan konsep bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dapat mengatur langkah-langkah pembuatan roti dengan bantuan ragi. Kemudian yang terakhir adalah untuk mengetahui pengaruh ragi dalam pembuatan bioteknologi roti. Nah, kemudian di sini ada alat dan bahan. Pertama, alatnya. Mixer, timbangan, oven, wadah, sendok, spatula, serbet, dan alat lain yang dibutuhkan. Bahannya adalah 250 gram tepung terigu, 2 sendok makan susu bubuk, 2 sendok makan gula halus, 75 gram mentega, setengah sendok makan garam, setengah sendok teh garam, 2 butir telur, dan 5,5 gram ragi. Cara kerjanya adalah yang pertama kita siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian kita masukkan 250 gram tepung terigu, masukkan 2 sendok makan, masukkan 2 sendok gula halus, masukkan 2 butir kuning telur. Nah, selanjutnya masukkan setengah sendok teh garam ke dalam wadah, kemudian masukkan 75 gram mentega. Nah, selagi menunggu diaduk, sebelum diaduk kita tuangkan ragi ke dalam 100 ml air, kemudian diaduk dan diamkan selama 15 menit. Nah, kalau udah didiamkan selama 15 menit, kita campurkan ke dalam adonan yang tadi, itu belum diaduk tuh. Nah, kita campurkan, habis itu kita aduk hingga merata dengan menggunakan mixer. Kita aduk hingga kalis. Nah, kalau udah, kita tutup dengan menggunakan kain ataupun aluminium foil. Di sini saya menggunakan aluminium foil. Pokoknya rapat. Kemudian tunggu adonan hingga mengembang sekitar 30-60 menit. Nah, kalau udah mengembang, bentuk adonan sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian, kalau udah dibentuk, tinggal kita masukin isiannya tuh mau apa. Nah, di sini saya menggunakan topping coklat dan polos.
Kemudian kalau misalkan udah dibentuk dan udah diberikan topping, selanjutnya kita panggang sekitar, oh iya maaf, sebelum dipanggang kita diamkan terlebih dahulu ke dalam wadah dan itu selama kurang lebih 30 menit. Nah, kalau udah, kita masukkan roti yang telah dibentuk ke dalam loyang, lalu kita masukkan ke dalam oven. Kita putar 180 derajat dan tunggu sekitar 45 menit. Nah, di sini ada tabel pengamatan. Tabel pengamatan adalah ada wadah A dan wadah B. Yang wadah A ini adalah saya menggunakan topping coklat, dan yang wadah B saya menggunakan polos. Nah, kondisi awalnya yang wadah A ini warnanya krem, tekstur kalis, rasa sedikit. Pokoknya semuanya ini kondisi awal dan kondisi akhirnya tuh hampir serupa. Akan tetapi ada sedikit perbedaan, yaitu di aroma, di rasanya. Nah, di rasanya pada wadah A ini karena saya menggunakan topping coklat lebih sedikit manis, dan kalau yang wadah B karena polos saya tidak menggunakan apa-apa, rasanya menjadi tawar. Nah, perbedaan kondisi awal dan kondisi akhir bahwa kalau sebelumnya tuh aromanya masih aroma asam adonan ragi. Nah, tapi kalau udah akhir itu menjadi aroma roti. Kemudian warnanya, kan sebelumnya kan krem kan, saat menjadi adonan sekarang pas sudah dipanggang menjadi kuning kecoklatan dan teksturnya menjadi lembut dan renyah tentunya. Kemudian analisis dan pembahasan. Nah, berdasarkan tabel pengamatan dapat dilihat bahwa ada perubahan warna, tekstur, rasa, dan aroma pada kondisi awal dan kondisi akhir. Nah, pada kondisi akhir wadah A dan B memiliki banyak kesamaan kecuali pada rasa dan aroma yang telah saya jelaskan tadi. Di mana rasa roti pada wadah A terasa lebih manis karena menggunakan topping coklat, dan wadah B tidak, dia memiliki rasa tawar karena tidak diberi apapun. Nah, dalam pembuatan roti dan kue, ragi ini berfungsi untuk memfermentasi karbohidrat dan menghasilkan CO2 atau karbon dioksida dan menciptakan alkohol dalam tepung. Adonan roti atau kue akan mengembang karena karbon dioksida ini terperangkap dalam gluten atau zat tepung. Alkohol yang tercipta juga menguap selama proses pemanggangan dengan menggunakan oven. Kesimpulan. Nah, roti adalah hasil fermentasi dari tepung terigu, karbohidrat, dan ragi Saccharomyces cerevisiae. Ragi malah fermentasi karena terdapat mikroorganisme yang dapat mengubah warna, tekstur, rasa, dan aroma. Pada roti, pengembangan adonan karena perubahan karbohidrat menjadi alkohol dalam tepung disebabkan oleh karbon dioksida yang terperangkap dalam gluten, zat dalam tepung. Alkohol yang tercipta juga menguap selama proses pemanggangan, sehingga peranan ragi dalam pembuatan roti ini sangatlah penting. Bahkan, jika tidak menguapkan ragi dalam pembuatan roti, tidak akan mengembang atau mendapatkan hasil yang sempurna. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.